berkualitas tinggi, berarti yang diutamakan yang pangon mas. Inovasi yang pertama ini telur asin goreng dengan cangkangnya itu mas 4.000 butir per minggu. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini Riko akan ketemu dengan salah satu pelaku UMKM yang kecelakaan dalam tanda kutip ya. Jadi usaha pertamanya adalah dia menjadi seorang penjahit. Tapi kemudian karena sepi order dia banting setir coba-coba bikin yang namanya telur asin dengan merek Sarwosari. Gimana ya? Dari seorang penjahit menjadi seorang pengrajin telur asin atau pembuat telur asin. Ternyata sekarang omsetnya setiap minggu itu bisa memproduksi 4.000 telur asin. Kita akan jalan-jalan ke sana ketemu dengan Pak Ahmad. Bagaimana kita membuat dia ya, bukan kita ya, tapi Pak Ahmad membuat si telur asin ini dari bahan mentah sampai dengan jadi. Riko akan ajak jalan-jalan Anda ke Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, bersama dengan UMKM Sentral Arta yang didukung penuh oleh BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Yuk langsung kita jalan ke sana. Awal mulanya tadinya kan saya belum mengenal dunia dagangan telur asin gitu, belum. Tadinya kan masih kerja sama orang gitu loh. Pemikiran saya kan ada potensi yang bisa dikembangkan kayak telur asin, tapi kan waktu itu belum punya modal sendiri. Akhirnya coba-coba ambil dari tempat saudara gitu, memasarkan punya orang dulu, terus sedikit sama sambil ngumpulin modal dulu, akhirnya bisa merintis pertama 50 butir dulu di asin, terus akhirnya bikin sendiri. Tadinya memasarkan orang dulu mas, itu mas. Belajar itu pas waktu itu kan ada itu ikut kelompok ternak. Di sini kan ada paguyuban yang namanya KTT Sarwosari, kelompok ternak Sarwosari itu kan, nanti dibimbing, dikasih penyuluhan, pelatihan biar bisa gitu kan, belajar bareng-bareng gitu. Akhirnya kan oh ya wes ikut sama biar bisa bervariasi inovasi produknya, biar enggak di sini kan cuma telur asin, kan biasanya telur asin yang rebus doang gitu mas. Kan akhirnya belajar sama dinas, diajari dinas ke Semarang gitu, terus ajarin tahun 2015 sih. Pertama 50 butir. 50 butir ya. Dan sekarang alhamdulillah 4.000 butir per minggu. Tantangan dalam usaha telur asin ini itu yang pertama itu bahan bakunya mas. Bahan bakunya itu kadang nggak stabil, kadang pas waktu nggak ada musim panen gini kan terus susah itu, nyari bahan bakunya itu susah itu. Kadang-kadang rayahan dengan temennya sendiri gitu berebut lah istilahnya, berebut bahan baku. Kalau bahan penunjang itu berarti bahan untuk proses pengasinan itu berarti ada garam. Kami pakai garam yang beriodium dan pakai abu bata, bubuk bata itu yang pecah-pecah itu kan banyak yang nggak layak untuk dijual, akhirnya saya beli gitu. Telur yang berkualitas tinggi, berarti yang diutamakan yang pangon mas, yang pangon. Kemudian kalau nggak ada pangon berarti inisiatifnya itu pakai bahan baku yang olahan. Pangon itu biasanya yang bebek diumbar di sawah-sawah itu mas, itu yang kalau ada musim panen raya itu kan banyak ada tenda-tenda kecil di sawah-sawah itu, petani-petani bebek, peternak bebek itu mas. Mulai dari bahan baku ke tempat produksi, terus ada proses pencucian, terus setelah itu ada proses pengasinan. Pengasinan itu berarti garam dengan abu bata itu tadi dibuat seperti tepung, akhirnya telurnya dicelup-celupin satu persatu ke dalam tong penyimpanan telur itu mas, selama 2 minggu.
Iya 2 minggu. Tongnya harus kayu atau terbuat dari apa? Bebas sih, cuma kan kalau kalau pakai kayu kan bisa ditumpuk, bisa menghemat ruangan gitu mas. Saat suhunya suhu ruangan aja sih. Suhu ruangan nggak apa-apa, biasa. Selama 2 minggu kan sudah bisa dipanen itu mas. Satu persatu itu kan sudah dipanen, akhirnya dicuci lagi mas biar bersih semuanya, dibilas pakai air bersih. Kemudian proses selanjutnya direbus, kemudian lainnya itu bisa proses yang lainnya dibakar, bisa diasap, digoreng gitu mas. Seperti yang sekarang ini? Ya seperti sekarang ini masih bakar telur ini, sama asap, ini pengasapan telur ini. Ini keluar asapnya ini mas. Yang berarti yang asap itu enggak ada apinya, paling yang kita memanfaatkan asapnya ini untuk proses pematangan telur. Kalau ini yang bakar, apinya yang digunakan, berarti dia lebih hitam kalau hasilnya nanti prosesnya itu. Warnanya lebih hitam di telurnya. Di sini ada original, asap, bakar, goreng dengan cangkangnya mas. Nama brandnya telur asin Sarwasari. Itu anak indukan dari KTT Sarwasari. Ini kalau harga dan paket kemasannya ini isi 6 mas, ini seperti ini. Ini bisa boleh diisi campur, bisa diisi satu jenis, nggak apa-apa, monggo yang selera jenengan semua. Kalau untuk harga per packingnya ini 30 ribuan. Ada WA 0895 0745 2194. Kalau medsos Facebooknya itu atas nama saya sendiri, Ahmad Rahasi. Kalau inovasi saat ini kita kan masih fokus ini ya, 4 varian berarti ya, masih inovasi produknya sendiri. Berarti kami inovasi yang pertama itu telur asin goreng dengan cangkangnya itu mas, itu kan belum banyak yang ada, belum ada lah gitu. Paling laris asap bakar goreng itu mas. Tips yang itu pertama itu produknya harus jos, produk berkualitas, itu kita bisa menjual secara mudah. Kemudian untuk awal-awal produksi itu kita harus sabar mas, walaupun kadang-kadang kan apa ya, lakunya sedikit, kita keuntungan belum banyak, kadang-kadang udah ngeluh gitu. Tetap sabar kalau mau usaha telur asin gitu, sabar dulu, sedikit demi sedikit dikumpulin buat tambah modal lagi, nanti belanjain tambah modal lagi, nanti tambah reseller atau tambah pelanggan baru gitu mas. Pemasaran ya banyak yang datang sini, tapi yang kebanyakan kan saya ngirim ke toko oleh-oleh itu. Toko oleh-oleh daerah Pemalang, Tegal, daerah Dieng juga, Kalongan juga ada. Kali kirim ya biasanya sampai 1000 butir berarti 150 bungkus sampai 200 bungkus itu. Yang paling banyak Tegal mas. Oke Lur, itu tadi sudah kita lihat bareng ya bagaimana Mas Ahmad bercerita perjalanan usahanya dalam produksi telur asin dan menunjukkan proses dari awal hingga akhir dalam mengolah telur asin dengan inovasi yang menarik. Nah silahkan untuk Anda yang mau ikut menjadi reseller atau sekedar membeli untuk konsumsi di rumah atau sebagai oleh-oleh, hubungi langsung ya kontaknya Mas Ahmad. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga untuk BPR Sentral Arta yang selalu mendukung UMKM Indonesia khususnya di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya agar tetap tumbuh dan naik kelas. Saya Riko pamit, jangan lupa like, comment, share video ini dan klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.